Setiap kali saya mengunjungi tempat ibadat Tionghoa, saya melihat ada banyak dewa dan altar. Tentu saja saya melihat rupang Buddha, tetapi kemudian ada juga dewa-dewi Tionghoa seperti Dewa Bumi dan tempat untuk membakar persembahan kertas, bersama dengan altar arwah orang yang telah meninggal dan abunya. Perkenalkan, nama saya Rafinjai. Saya orang Indonesia keturunan India yang mempelajari dan mengkaji budaya dan agama indigenous Nusantara. Saya doktor ilmu agama dan dosen teologi, dengan passion untuk meneliti dan mengkaji ilmu agama berbasis pluralisme. Ini adalah bahasa agama. Masyarakat Tionghoa di Indonesia telah melalui berbagai perjuangan sepanjang sejarah, termasuk mandat tahun 1967 yang menginstruksikan agar ritual dan budaya Tionghoa dilakukan secara tidak mencolok di depan umum. Kita juga tidak boleh melupakan kerusuhan tahun 98 yang sangat berdampak pada komunitas etnis Tionghoa. Atribut-atribut Chinese dipendam pas kerusuhan 98 yang menargetkan etnis Tionghoa. Sebab dan alas kerusuhan ini masih tidak jelas, tetapi dampaknya jelas ada. Banyak orang Cindo mengungsi ke negara-negara lain yang tersisa di Indonesia mengubah identitas mereka dengan nama-nama yang lebih ke barat-baratan atau dengan nama-nama pribumi. Tentu saja hal ini sangat mempengaruhi budaya dan kepercayaan mereka. Agama Buddha sudah dari dulu ya masuk ke Nusantara, tetapi hanya diakui oleh pemerintah di tahun 50-an bersama dengan agama Hindu. Perkumpulan tiga agama adalah organisasi Tionghoa yang menaungi agama Buddha, Tao, dan Konghucu di 34. Tetapi umat Buddhis dipimpin oleh Biku Ashin Jinar kita mendirikan organisasi Perbudi atau Perhimpunan Buddhis Indonesia mereka sendiri di 58. Perbudi berhasil mendapatkan sejumlah umat Buddha pribumi, tidak terbatas pada etnis Tionghoa saja. Mereka juga berperan penting dalam menyebarkan ajaran Buddha dan menetapkan agama mereka sebagai agama monoteistik sesuai dengan Pancasila. Berbudi dengan tradisi budayana mereka, bersama dengan tradisi-tradisi Buddhis lainnya, membentuk Walubi, atau perwakilan umat Buddha Indonesia di tahun 98. Umat Konghucu juga memiliki organisasi sejak tahun 23, seperti Perserikatan Kung Chiao Hui Indonesia, yang nanti menjadi Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau Matakin. Di tahun 69, agama Konghucu resmi jadi agama ke-6 di Republik Indonesia. Pada tahun 67, pada masa Orde Baru, Instruksi Presiden mengenai agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina tidak mengizinkan ritual dan atribut budaya Tionghoa di depan umum. Semuanya meningkat pada tahun 98. Akibat kerusuhan 98, kelenteng menjadi wihara dan agama Tao dan Konghucu bergabung di tempat ibadah Buddha, di mana lagi-lagi ketiga agama tersebut menyatu. Pada tahun 2000, Presiden RI mengizinkan kembali kegiatan etnis Tionghoa, termasuk mencabut instruksi Presiden bekas Orba. Disinilah agama Konghucu berbangkit kembali dan masyarakat Tionghoa dapat merayakan hari-hari besar mereka dan menampilkan atribut budaya mereka. Namun, wihara sebagai tempat ibadah bagi komunitas Shindo telah dipadukan dengan unsur Taoisme dan Konghucu. Jadi sulit untuk memisahkan mana yang merupakan kelenteng agama Konghucu dan mana yang merupakan wihara agama Buddha. Karena sejarahnya yang kompleks di China dan di Indonesia, wihara dan kelenteng hingga saat ini masih menjadi tempat bertemunya tiga dharma.